Terima kasih nih Ustadz Hedi Tanjung, Ustadz Iwan, dan Ustadz Kamaludin. Ini ada sesi kedua. Sesi kedua ini udah ada 3 penanya lagi. Saya bacakan di chat. Pertama, saya ibu rumah tangga yang tidak punya materi namun nekat membantu para korban rentenir. Mencoba memberantas rentenir di Bandung. Bolehkah dana wakaf itu dipinjamkan kepada korban rentenir? Itu dari Ibu Tati Heni. Kemudian dari Mas Danang Yoga, wakaf untuk pembiayaan, bagaimana dengan risiko yang mungkin terjadi karena ada potensi macet sehingga akan mengurangi nilai harta wakaf. Nah, tadi sudah di panjang lebar disampaikan oleh Ustadz Kamarudin juga. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Masri, uang wakaf dikelola oleh BMT. Bagaimana dengan risiko yang muncul? Contoh, rugi mengakibatkan berkurangnya nominal uang wakaf tersebut. Ini sama dengan pertanyaan yang tadi sebetulnya. Tapi ada yang boleh diperjelas lagi oleh Ustadz Henry dan Ustadz Kamaludin serta Ustadz Iwan. Silakan Ustadz Henry dulu barangkali. Terus Baik ya, ini tentang yang ini saya bahas kenapa apakah boleh dana wakaf itu dipinjamkan ke korban rentenir ya. Yang boleh dipinjamkan itu hasilnya ya, jadi jangan dana wakafnya. Jadi dana wakaf itu kita olah dulu ya, kita buat ke usaha yang menghasilkan, lalu hasilnya boleh kita pinjamkan ya, bukan dana wakafnya. Itu aja dari saya, makasih. Baik, Kang Iwan. Iya, ya udah terjawab ya. Jadi bedanya zakat, infak, dan wakaf tuh di situ. Jadi saran kita untuk kasus ini, sebaiknya dari dana zakat atau dana infak. Karena spirit wakaf itu lebih ke produktif. Kalaupun nanti bisa digunakan oleh korban tadi, itu yang dana hasil pengolahan wakafnya. Kira gitu ya. Ya. Ada satu lagi, wakaf uang di kalau BMT yang rugi. Ya tadi sudah dijawab kan, mesti diganti pengurus ini. Jadi kalau tidak boleh hilang wakaf itu. Kalau tidak ya risikonya seperti di Kalimantan itu ada yang salah satu nazir yang tidak amanah sampai 3 tahun itu sakaratul maut itu karena dia menggunakan dana. Iya, itu makanya di Kalimantan rame itu. Jadi khawatir betul ngelola wakaf yang tidak sungguh-sungguh profesional. Monggo silakan. Ustaz Komar mau nambahkan, memperkuat? Ya boleh. Tadi kuncinya itu Bapak Ibu sekalian. Kita ini kalau kesalehan spiritual ini luar biasa udah. Nah, jadi yang perlu ditambahkan kesalehan sosial. Ya, kita tahu uang tadi saya ulangi lagi, uang wakaf dari orang, koperasi diamanahi harus amanah kita untuk menjaga itu. Ya, jadi harus tahu. Jadi jangan sampai. Dan kalau di kami kebetulan di koperasi BMI baru wakaf melalui uang. Yang wakaf uang yang untuk kita gunakan pembiayaan kita belum ada. Kebijakan kami apa? 2,5% dari modal sendiri koperasi itu diberikan untuk pembiayaan Qardul Hasan. Ya, modal sendiri kita ada sekitar 500 M, itu kali 2,5% itu boleh untuk pembiayaan. Pembiayaan Qardul Hasan, ya, pinjaman. Jadi gini, saya melihat, mohon maaf kalau salah, banyak koperasi, banyak BMT melihat peluang ini jadi justru semacam mendapatkan dana gampang, dana mudah, ya. Ini harus kita balik lagi. Ini potensi yang kita untuk kembangkan sebenarnya. Makanya saya waktu di BI itu tidak sepakat kalau ini 100% kita wakaf uangnya itu untuk mengelola untuk pembiayaan untuk Qardul Hasan itu. Harus ada kesalehan sosial dari koperasinya itu sendiri. Karena fungsi koperasi itu ekonomi dan sosial. Ya, jadi komitmen pengurus ini yang menurut saya harus betul-betul BWI punya asesmen lagi lah, di asesmen lagi, Pak Ustadz Iwan itu gimana gitu, layak nggak dia mengelola gitu ya? Iya Pak. Saya Pak, makasih. Iya. Baik, terima kasih. Ini tugas berat buat Pak Iwan di kelembagaan ini. Baik, terima kasih 3 penanya sudah dijawab dan ada yang angkat tangan nih dari jauh di sana.
PGR Tuan Guru Ridwan dari NTB, dan kemudian dari tetangga negara kita, tetangga sebelah yang satu rumpun, satu bahasa, Dr. Rizwan Bakar. Saya persilakan dulu ke Tuan Guru Ridwan dari NTB. Ridwan Mas'ud. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banyak pencerahan daripada narasumber, tapi saya tidak bertanya, hanya memberikan sedikit gagasan atau usulan. Melihat fenomena masyarakat yang begitu antusias untuk melaksanakan haji dan menimbulkan waiting list begitu panjang, sampai puluhan tahun, kalau di Lombok itu sampai 25 tahun. Tentu ini akibat dari minat orang yang pernah haji naik haji lagi, salah satunya. Nah, ini mungkin bisa menjadi potensi wakaf. Ini dimasukkan dalam undang-undang haji dan wakaf. Bagi yang naik haji 2 kali, maka akan kena cas wakaf tunai 2/3 atau 1/3 atau berapa persen dari biaya haji tersebut. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, kita masih kurang jauh dari target jumlah wakaf yang terkumpul. Ini mungkin bisa dilakukan untuk pertama memotong waiting list yang begitu panjang. Yang kedua, saya rasa haji yang kedua itu jauh lebih penting wakaf daripada haji yang kedua, karena haji yang kedua itu adalah sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk mengamankan lembaga zakat ke depan, maka Badan Zakat harusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi negeri Islam ataupun swasta, karena memiliki instrumen yang mendukung pengembangan zakat ke depan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saudara kita, tetangga kita dari Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara? Bisa. Oke, saya ada 2 soalan. Khusus untuk, saya perkenalkan diri saya Dr. Rizwan, ahli lembaga pengarah, Board of Director Yayasan Wakaf Malaysia, milik pemerintah di Malaysia, Putrajaya. Saya ada 2 soalan, khusus kepada Dr. Henry dan juga Pak Ustaz Kamarudin. Soalan saya adalah, adakah Indonesia membenarkan wakaf muakkad dalam konteks investasi? Jika iya, jika dibenarkan, saya mau relate kepada koperasi Ustaz Kamarudin, di manakah bentuk jaminan investasi sekiranya wujud wakaf muakkad di Indonesia? Dan kemudian, adakah orang yang berwakaf investasi koperasi mendapat pulangan daripada struktur model koperasi syariah yang ada? Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Ustaz Hendy Tanjung. Ya, ini yang pas menjawabnya Kang Iwan ini, ya. Monggo Kang Iwan. Soalnya beliau pelaku juga soalnya. Silakan Kang Iwan. Ya, makasih. Ada 2 ya, saya lihat di sini. Usulan dari Pak Ridwan, ini luar biasa, bagus sekali. Memang kita nanti, itulah kenapa kita mendorong ada undang-undang revisi ya. Salah satunya kita ingin wakaf itu dikelola atau memperhatikan AP komunitas yang sudah dilakukan Ustadz Kamar ini cocok sekali, dan juga dilakukan beberapa komunitas sudah jalan ya. Jadi termasuk BMT harapannya demikian. Jadi kita membuat anggota kita betul-betul aktif yang memahami wakaf maknanya dan kemudian interaktif ya, bahkan menjadi sebuah habit kebiasaan dalam berwakaf. Dan itu dibuat aturan di koperasi. Jadi betul-betul tegas, siapa yang menjadi anggota maka dia wajib berwakaf begitu. Tekniknya itu bisa dilakukan oleh para praktisi nanti. Ya, ada yang langsung, ada yang melalui bahkan sudah ada channel digital bisa dipakai gitu ya. Nah, yang kedua, ini tadi pertanyaannya dari Dr. Rizwan ya. Jadi memang yang jadi sedikit persoalan antara lembaga keuangan non-bank dengan bank ini berbeda. Jadi di kita bagi ada koperasi termasuk lembaga keuangan non-bank. Ya, sehingga regulasinya dia adanya bukan di regulator lembaga keuangan bank ya atau lembaga keuangan umum seperti OJK dan BI, tapi koperasi ini adanya di Kementerian Koperasi. Nah, di dalam mekanisme penjaminan juga berbeda gitu.
berbeda sehingga penjaminan koperasi ini memang belum ada sesuatu yang dibuat lah oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, karena mereka melihat koperasi itu sebuah lembaga yang dikelola oleh kelompok gitu, bahkan komersial murni gitu, jadi lebih ke sana. Nah, karena itu ketika kita ingin investasi ke koperasi, ya investasi, apakah ada penjaminnya begitu. Nah, mungkin nanti kita bisa juga kita menggunakan skimnya itu bertingkat, Ustadz. Jadi bisa juga nanti bisa melalui lembaga keuangan venture capital misalnya yang dijamin pemerintah, kemudian nanti venture capital inilah yang masuk kepada koperasi begitu. Bisa juga begitu. Atau kita juga nanti bisa membuat rating di kalangan ini, teman-teman Pinbook sudah punya koperasi-koperasi mana yang sudah rate-nya sudah tinggi, ya itu yang kemudian diusulkan nanti untuk dipilih oleh Pak Ridwan. Tapi jujur kalau bicara tentang penjaminan, memang belum ada pemerintah menjamin koperasi sehingga nanti ketika ada investor masuk, kemudian dikembalikan dananya oleh pemerintah. Saya kira itu, sementara itu mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Ya, baik, Ustadz Kamal. Tadi lebih menyoroti di tempat antum, silakan Ustadz. Saya pikir udah kejawab sama Pak Iwan ya. Memang belum ada penjamin. Nah, di sini tadi komitmen pengurus tadi. Jadi memang transparansi ya, akuntabilitas, ya audit tiap tahun atau tiap 3 bulan. Kita itu di website kita itu, neraca kita itu dipampang. Ya, tiap hari ada di sana. Jadi keterbukaan ini menurut saya juga ya connect ya, meminta semua BMT, KSPPS supaya laporan keuangannya open bar aja gitu. Kalau memang benar, termasuk zakat infak sedekah wakafnya gitu. Ini kita harus tunjukkan itu. Saya rasa itu Pak, untuk Ustadz Rizwan dari Bakar di Malaysia. Terima kasih. Nanti Pak Ridwan bisa, nanti saya coba kasih alternatif lembaga keuangan yang memang interaksi dengan lembaga mikro BMT ini ya. Jadi ada 2 venture capital yang ada di Indonesia yang syariah, itu mereka melakukan pembiayaan ke lembaga keuangan mikro BMT. Nanti bisa berkomunikasi lebih jauh. Lalu bisa juga dia kayak model Apex ya, tapi melalui bank syariah atau bank kecil ya, yang dia memang spesial untuk menjadi Apex dari BMT-BMT. Itu juga kita sedang tumbuhkan ya, BPRS ini yang mereka fokus ke pembiayaan microfinance ya. Nah, jadi belum bisa saat ini langsung ya, kalau ada penjaminan belum ada, tapi bisa kita bantu untuk bisa masuk ya, tentunya bisa polanya nanti bisa langsung, tetapi ada dijaminkan oleh lembaga tersebut yang juga dijamin oleh pemerintah. Kira-kira begitu sekilas, Dokter. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Oh iya, silakan satu lagi. Ya, silakan, Dokter. Soalan saya tadi berkaitan dengan fatwa di Indonesia berkaitan dengan wakaf muakkad, wakaf bertempo. Ya. Adakah dalam aspek koperasi di Indonesia dibenarkan menggunakan kaedah wakaf muakkad dalam konteks koperasi? Maksudnya contohnya kiranya saya dari Malaysia mau melabur di koperasi di Indonesia, saya memberikan tempoh 3 tahun, selepas 3 tahun uang saya diberi jaminan untuk dikembalikan. Adakah itu dibenarkan di Indonesia? Dan jika dibenarkan, bagaimana pelaksanaannya? Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, kalau terkait akadnya yang temporer memang diatur di dalam undang-undang. Jadi insya Allah tidak ada masalah untuk muakkad ini. Ya, jadi ketika kita mau investasi ke koperasi, kemudian kita wakafnya dibatasi selama 5 tahun gitu, itu memang diatur di dalam undang-undang dan harus dikembalikan. Bahkan kalau bagaimana kalau tidak dikembalikan, itu diatur, bahkan dikenakan hukuman gitu, dianggap dia cacat di dalam amanah dan janji gitu bagi si lembaga tadi. Nah, memang kalau terkait dengan pemerintah itu tadi ya, di undang-undang kita sudah buat untuk akad muakkad ini, wakaf muakkad. Ya, baik, terima kasih para narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah, ini karena waktu kita sudah menunjukkan jam 11:17 dari pemaparan 3 narasumber tadi yang luar biasa, dari diskusi, dari para peserta yang antusias. Kita coba list beberapa strong point ya, yang dapat kita jadikan catatan
hasil forum ini. Di antaranya adalah potensi wakaf itu yang begitu besar, maka dijadikan gerakan wakaf itu harus melalui gotong royong, kemandirian, dan pantang menyerah, itu yang paling penting. Lalu kemudian harus amanahnya najir, karena banyak najir-najir menurut catatan BWI masih merasa menjadi miliknya sendiri ketika diamanahkan wakaf. Untuk di lembaga keuangan, penekanannya adalah bagaimana komitmen para pengurus untuk mengelola wakaf ini dengan sebaik-baiknya sehingga dikelola secara akuntabilitas. Nah, bagi sahabat-sahabat kita yang tidak berkesempatan hadir di forum ini dan belum sempat ya, ikut masuk dan dimasukkan oleh panitia karena lain hal, maka silakan menyaksikan rekaman live streaming ini di YouTube dengan akun Pinbook Media. Silakan bagi sahabat-sahabat yang belum berkesempatan juga daftar atau hadir, bisa menyimak lagi di YouTube streaming. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan saran, kritik, masukan, atau bahkan usulan tema forum yang selanjutnya yang menarik menurut teman-teman, segala hal yang bertujuan untuk membangun dan memajukan forum ini, silakan sampaikan melalui private chat di ID Zoom Pinbook Media. Sekali lagi ya, hanya di ID Zoom Pinbook Media. Jadi tidak di chat for everyone, saya ulang-ulang lagi, bukan di chat for everyone, karena wall chat utama tersebut nanti akan kita siapkan untuk mengidentifikasi pertanyaan materi dan interaksi lainnya yang berkaitan langsung dengan forum hari ini. Dan untuk forum akan datang, yang akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema menggagas gerakan gotong royong dan menolong UMKM di masa krisis. Silakan bagi para sahabat yang mau mendaftar pada forum ini juga itu segera bergabung. Jadilah bagian dari peserta forum prioritas dengan tergabung dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram Pinbook Indonesia atau subscribe akun YouTube kami di Pinbook Media. Terima kasih untuk semuanya, para narasumber, para peserta yang ataupun yang tidak. Terima kasih KNEKS dan teman-teman di Pinbook semua yang mendukung acara ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah cucurkan rahmat buat kita semua di dalam Thalabul Ilmi ini. Saya mohon maaf dan undur diri kalau ada banyak kesalahan kata-kata, kalimat yang kurang pas dan tidak berkenan di hati teman-teman dan sahabat semua. Semoga ini adalah menjadi pelajaran penting bagi kita dan menjadi amal ibadah kita dan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang takwa karena kita hari ini sedang saum dan berpuasa untuk menjadi orang-orang yang takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.